Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia malam hari ini masih diperjumpakan. Insya Allah malam hari ini di pertengahan bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah mengingatkan, ingat-ingatlah bulan di antara dua bulan istimewa. Kita tahu ada 4 bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satunya adalah Rajab yang barusan kita lewat. Kemudian antara Rajab dengan Ramadan ada Sya'ban. Karena Rajab bulan haram, kemudian Ramadan bulan istimewa, ada bulan di tengah-tengah yang sering orang lalai di tengah-tengahnya, yaitu bulan Sya'ban. Padahal Rasulullah menempatkan bulan Sya'ban sebagai bulan di mana Rasulullah banyak sekali jumlah puasanya. Jumlah puasanya banyak sekali. Nah, kekhususan di malam tengah nisfu Sya'ban ini berkembang di masyarakat berbagai macam pendapat. Nanti jenengan bisa mengambil banyak referensi. Soalnya sekarang bacaan jumlahnya banyak. Yang intinya adalah ini sebagaimana malam-malam yang lain, malam istimewa di bulan Sya'ban. Sebenarnya tidak ada dalil khusus untuk nisfu Sya'ban, meskipun ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang malam ini. Intinya pokoknya malam ini maksimalkan. Karena apa? Penanda separuh waktu nanti kita menuju ke Ramadan. Tinggal plus minus 14 sampai 15 hari kita menuju ke Ramadan. Kalau 15 awal di bulan Sya'ban kemarin kok kita belum maksimal, maka pastikan sisanya maksimal. Bahkan bulan ini masih boleh qadha. Jadi kalau yang masih punya hutang puasa masih diberi kesempatan qadha sampai H-2 di bulan Ramadan. Berarti sekitar tanggal 27 Sya'ban. Karena tanggal 28, 29 kalau bisa sudah selesai qadha kita. Jadi Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa, pastikan ini diingat-ingat, ini sudah pertengahan Sya'ban, selesaikan segera, jangan sampai tanggal 2 minus 2 sebelum Ramadan. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menggunakan sebaik mungkin sebagai penanda. Kalau sholat, dengan perhatikan dalam surah An-Nisa misalnya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, kata Allah, jagalah sholat-sholat kalian. As-sholawati berarti sholat yang jumlahnya 5 itu, was-sholatil wusta. Kemudian Allah sebut sholat wusta. Wusta artinya tengah, sholat yang di tengah, dan itu disebut sebagai sholat asar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memperhatikan sholat asar, sholat yang di tengah. Maka jika lo datang sekarang di bulan Sya'ban ini, kita sudah sampai pertengahan, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Malam ini banyak zikir, kemudian mendekatkan malam dengan baca Quran, sholat tahajud, insya Allah sebanyak-banyaknya, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita melanjutkan kajian kita yang sudah kita pelajari bersama. Sebelum masuk ke materinya, saya ingatkan karena Ramadan sudah di ambang pintu, sudah separuh dari bulan Sya'ban kita lewati, tentang sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya menikah tentang keutamaan Ramadan. Jadi kemarin kita belajar tentang apa yang harusnya kita lakukan untuk mendapati Ramadan dengan baik. Mendapati Ramadan dengan baik. Sekali lagi kisah ini tolong diingat-ingat supaya menjadi motivasi buat kita seluruhnya. Ketika Rasulullah ditanya siapa manusia yang paling baik, maka Rasulullah menjawab, ya, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Ketika Rasul ditanya, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Kemudian dijawab, siapapun dia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kadang-kadang Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang paling baik? Dikatakan oleh Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, buat orang-orang yang hidup di dunia ini. Tetapi kadang-kadang Rasulullah menjawab dengan hal ini. Siapa yang paling baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, terkait dengan Ramadan, kisah dari Tolhah bin Ubaidillah, sebagaimana saya pernah ceritakan. Kisah dari seorang sahabat, Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah itu Bapak Ibu Sedoyo, orang yang nadaih Rasulullah ketika hendak dipedang sama musuh, kemudian jari-jarinya putus. Itu Tolhah bin Ubaidillah itu. Beliau juga radhiyallahu anhu adalah orang satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau meninggal di perang Jamal dan dikuburkan di Basrah. Apa maksud saya menceritakan ini? Maksudnya karena saya hendak menceritakan tentang mimpinya beliau, mimpinya Tolhah bin Ubaidillah, supaya tidak menjadi dalil. Maksudnya ini yang mimpi Tolhah bin Ubaidillah, sahabat di zaman Rasulullah. Jangan zaman sekarang ada orang mimpi jadi dalil maksudnya. Beliau bermimpi bertemu dengan 2 orang yang dulu masuk Islam bersamaan. Ubali, sebuah desa di sebuah tempat di suku Quda'ah. 2 orang ini adalah tokohnya, orang kayanya suku Quda'ah. Masuk Islam bersamaan. Kemudian beliau ketika menjadi muslim, ibadahnya mirip-mirip. Sedekahnya mirip-mirip, sholatnya mirip-mirip, tahajudnya mirip-mirip, pokoknya kebaikannya mirip-mirip. Sehingga bisa dikatakan kalau ditimbang amal, podo lah kira-kira. Sampai kemudian datang undangan untuk jihad fisabilillah. Dua-duanya berangkat ini. Dua-duanya berangkat. Kemudian yang satu meninggal, yang satu hidup. Yang satu meninggal, yang satu hidup. 1 tahun berselang, kemudian temannya juga meninggal. Mimpilah Tolhah bin Ubaidillah bertemu dengan 2 orang ini di depan pintu surga. Kemudian datang suara dari surga mengatakan, si fulan yang belakangan mati disuruh masuk surga duluan. Baru kemudian datang suara yang kedua memanggil saudaranya yang perang dan meninggal, berarti mati syahid. Tentu saja sahabat bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang mati syahid kok keduluan oleh orang yang tidak mati syahid. Maka kemudian bisik-bisik ini sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka semua, apa yang membuat kalian heran? Ketika bisik-bisik sampai ke Rasulullah, kemudian berkumpul para sahabat, apa yang membuat kalian heran dengan kejadian itu, dengan mimpinya Tolhah bin Ubaidillah itu? Kemudian Rasulullah menyampaikan, bukankah temannya masih hidup 1 tahun setelahnya? Iya ya Rasulullah, bukankah temannya bertemu 1 Ramadan lebih banyak dari temannya? Iya ya Rasulullah. Kemudian dia di bulan puasa itu, dia sholat, dia zikir, dia ini dan ini ibadah-ibadah baik. Maka kemudian para sahabat jawab, iya ya Rasulullah. Maka kemudian dikatakan, Rasulullah bersabda, fama bainahuma, adapun jarak amal di antara keduanya, fama bainahuma aba'adu mimma baina sama'i wal ard. Kata Rasulullah, sungguh jarak di antara keduanya kalau ditimbang amalnya seperti bumi dan langit. Kenapa? Karena hidup 1 tahun lebih banyak dan menemui Ramadan. Inilah di antara keterangan dari dalil fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masa Allah kata Pak Gendut misalnya yang sudah sampai 70 tahun dibandingkan orang yang meninggal 60 tahun, kebetulan Pak Gendut ketemu berapa tahun itu? 7 tahun lebih banyak ketemu Ramadan. Berarti kalau setiap tahunnya menemui malam Qadar dengan baik malam itu, koyo-koyo atau selisih 83 tahun kali 7, 400 tahunan selisihnya Bapak Ibu Sedoyo.
Makanya setiap kita mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka. Kalau kita berharap ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan agar bertemu malam Qadar. Ini Bapak Ibu sedaya, para ulama menyebut bukan dalil keutamaan puasa lebih baik dari fisabilillah, bukan. Ini dalil tentang berkahnya umur panjang maksudnya. Berkahnya umur panjang. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maka kita sudah pertengahan bulan Sya'ban, sebagai penanda kita pengingat malam ini sebagai start agar kita benar-benar mengingat dalam 14 hari ke depan kita benar-benar semaksimal mungkin mempersiapkan Ramadan kita. Jangan sampai kita merugi. Kemarin saya sampaikan 4 hal yang kita perlukan gimana kok ilmu. Tentu saja berbeda antara orang yang tahu rukun puasa, pembatal puasa, apa yang menyebabkan puasa maksimal pahalanya dan yang tidak, makruh puasa, siapa yang dapat keringanan, siapa yang tidak dapat keringanan di dalam ilmu. Makanya kemarin saya sampaikan ada kitab kecil dari Ustadz Ibnu itu, ini bagus ini kitabnya, bisa untuk panduan. Kemudian kita persiapan fisik. Karena apa? Puasa adalah perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka kita persiapan fisik. Ini udah di pertengahan bulan Sya'ban, maka kita persiapan dalam 14 hari ini benar-benar dijaga betul fisik kita sebaik mungkin. Kemudian persiapan hati. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Ruba shaimin laisa lahu min siyami ila ju'al atos." Banyak orang puasa, ruba itu artinya banyak Bapak Ibu sedaya. Oke wong puasa ra entuk apa-apa saka puasane kecuali ju'al atos, kecuali lapar. Ini masalah hati. Ini masalah hati. Banyak dikatakan juga ruba qaimin kata Rasulullah. Ruba itu banyak orang yang berdiri sholat taraweh. Laisa lahu min qiyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya, dari sholat malamnya, illa kecuali letih saja. Subhanallah. Maka ilmu penting banget, fisik penting banget, hati penting banget. Kemudian terakhir kemarin tentang mempersiapkan dana sedekah. Karena Rasulullah menyebut dirinya sebagai ajwadan nas bil khair. Rasulullah adalah orang yang sangat cepat di dalam kebaikan, ajwad. Kemudian dikatakan ma yakunu wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih lagi semangat di bulan Ramadan. Bapak Ibu sedaya, ini dalil ini harus masuk ke kita semua ini. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu sedaya, jenengan rajin di 1 tahun nih, 11 bulan jenengan rajin ke masjid. Di antara sekian banyak orang di perumahan ini jenengan yang rajin, ketunjuk oleh Allah, ketakdir oleh Allah, diberi hidayah taufik, rajin ke masjid. Tiba-tiba jenengan di bulan Ramadan nggak maksimal tuh. Sementara ada orang yang nggak rajin 11 bulan, tiba-tiba di bulan Ramadan sedekahnya banyak, sholatnya banyak. Kita bisa kalah Bapak Ibu sedaya yang 11 bulan. Makanya di sini dikatakan ajwadanas bil khair wa kana ajwad mayakunu fi Ramadan. Rasulullah itu sudah baik yang 11 bulan, di bulan Ramadan lebih baik lagi agar enggak merugi maksudnya. Ini penting Bapak Ibu sedaya nggih. Ilmu ini penting. Nggih. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah nggih, Masya Allah. Nah, di antara ilmu yang perlu kita pahami tentu saja mengenali Ramadan itu sendiri pertama. Ilmu pertama yang harus kita pahami adalah mengenali Ramadan itu sendiri. Jadi kitab ini sudah saya sarah Bapak Ibu sedaya. Sarah itu penjelas. Di sini kan hanya disebutkan dalilnya saja. Kemudian dalil ini butuh penjelas. Nah, penjelasan ini yang saya bahas. Misalnya tentang Ramadan ini ada sekitar plus minus 10 keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita sebutkan satu-satu. Di kajian kita yang saya dapat 6 kali di sini insya Allah nggih. Jadi mulai mentarget nggih. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Andri tentang masalah target nggih. Contoh kita 1 bulan target 2 kali khotam Quran. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala sehari 2 kali khotam Quran. Kita gak usah lah mikir sejauh itu, 2 kali sebulan saja khotam Quran. Berarti bagaimana caranya Bapak Ibu sedaya? 1 juz Al-Quran itu plus minus 10 lembar, 20 halaman gitu. Berarti kalau 2 juz
20 lembar halaman Al-Quran dalam sehari. Bagaimana caranya kita buat target? 20 itu dibagi 5 sholat. Berarti masing-masing sholat kita baca 4 lembar. 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat. Kunci keberhasilannya, jangan pernah berpikir untuk dirapel. Itu Bapak Ibu sedaya. Iki dhuwur ketone aku kesel arep kok tak rapel asar rasido Bapak Ibu sedaya. Walah 8 halaman, berat 8 lembar. Maka kuncinya kalau kita ingin 2 kali tamat, pokoknya sebelum sholat kita baca 2 lembar, setelah sholat kita baca 2 lembar. Komitmen. Nah, ini penting Bapak Ibu sedaya. Kalau nggak dibegitukan, bablas selesai Ramadan urung rampung pisan-pisan lah, repot banget. Gini apa nggih? Kemudian target kedua, jenengan menyelesaikan arti dari Al-Quran, terjemah Quran. Untuk baca Quran Arabnya 2 kali, untuk terjemahnya minimal sekali. Dados sempatkan untuk membaca terjemah Al-Quran tamat dalam 1 bulan. Jangan rencanakan dari sekarang. Jangan sampai berlalu masa seperti Ramadan sebelumnya, nganti terjemah Quran koyora kewoco. Jangan-jangan kita udah hidup 50 tahun belum pernah menyelesaikan terjemah Quran. Padahal Quran, dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Namanya petunjuk, kita harus paham maknanya, Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Maka kalaupun kita nanti menghadap Allah punya hujah, ya Allah, saya dulu pernah di dunia membaca kitabmu dalam bahasaku minimal 1 kali di dalam hidup ini, Bapak Ibu sedaya. Jadi target itu penting. Mentarget itu penting. Sedekah ditarget. Sedekah ditarget. Saya menyediakan dana sedekah selama bulan Ramadan 3 juta misalnya. 3 juta misalnya. Berarti 1 hari 100.000. Bagaimana kita membagi siang 50, malam 50, siang 50, malam 50, ande kita nggak tahu di mana malam qadar. Ande kemudian kita melakukan itu, berarti dipastikan ada 1 malam di mana kita sedang infak sedekah 50.000. Yang 50.000 itu senilai dengan 50 malam kali 83 tahun, Bapak Ibu sedaya. Kata-katanya khairum min alfis sahr, lebih baik dari 1.000 bulan. Bisa jadi 1.001, bisa jadi 2.000, 3.000, terserah Allah. Nggak disebutkan. Yang dikatakan adalah khairum min alfis sahr, lebih baik dari 1.000 bulan. Maka targeting seperti itu menjadi penting. Kemudian masalah zikir. Mulai zikir pagi, zikir petang, mumpung ini nisfu Sya'ban nih malam ini, latihan nih mulai sekarang sampai akhir Sya'ban. Kita komitmen jangan tinggal zikir pagi, zikir petang. Yang seperti ini Bapak Ibu sedaya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian target berikutnya yang penting ini penting di zaman ini. Jangan buka YouTube kecuali untuk pengajian. Jangan buka Teddy Minahasa. Jangan buka ini itu yang bukan urusan jenengan sama sekali. Rasulullah bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini Rasulullah yang ngendika. Min husni, di antara keindahan, keelokan Islam panjenengan semua, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'ni. Gak ikut-ikutan yang bukan bagian kita, Bapak Ibu sedaya. Jenengan melihat YouTube tuh, sidang lagi rame banget tuh sekarang, kayaknya di atas terus YouTube tuh. Kalau kita mendengarkan setengah jam, lantas fungsinya untuk kita apa, Bapak Ibu sedaya? Enggak memberikan efek di akhirat sama sekali itu. Maka min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pastikan nanti bulan Ramadan kita kalau terpaksa buka YouTube, buka pengajian, kita buka WA grup yang bermanfaat. Pastikan tuh tahan 1 bulan, Bapak Ibu sedaya. Target-target seperti ini penting. Kalau nggak ditarget kayak gini, tahu-tahu wis tanggal 30 lah jebul urung tamat Quran, urung maca terjemah, sebulan habis waktu untuk nonton ini nonton itu, berita politik, berita ini berita itu, nggak ngaruh buat kita, Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih?
Kita kan sekarang, zaman sekarang waktunya banyak diambil untuk yang begitu itu. Zikir lewat, nonton YouTube terus-terusan. Subhanallah. Ini diingatkan untuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Saya saling mengingatkan sama istri. Kalau saya nyelentes sedikit ngelihat yang badminton lah atau apa, istri biasanya nginget-ngingetin, ayo ayah, waktunya 10 menit hilang. Gitu tuh istri itu. Manusiawi, saya juga kadang-kadang begitu. Maka harus ada pengingat, pendamping kita. Ayo pak, biaya pak, rasah nonton sing koyo ngono terus nggo ngopo. Gitu. Diingatkan seperti itu penting Bapak Ibu sedaya. Targeting seperti itu menjadi penting karena apa? Bulan Ramadan, bulan perlombaan Bapak Ibu sedaya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surah Al-Mutaffifin. Allah berfirman, untuk yang demikian itu maka berlomba-lombalah. Berlomba-lombalah Bapak Ibu sedaya. Jadi jenengan membuat janji dengan Allah. Ini malam nisfu Sa'ban, karena membuat janji kepada Allah, ya Allah, saya besok bulan Ramadan nggak akan lihat-lihat berita kriminal, nggak akan lihat-lihat berita politik, ibu-ibu nggak akan lihat drakor. Berjanji ibu-ibu, dari sekarang. Saya ya Allah berjanji nanti bulan puasa nggak akan lihat sinetronan sebulan prei sinetron. Kemudian nggak lihat gambar-gambar yang nggak perlu, Bapak Ibu sedaya. Kita melihat berita TV One misalnya, orang nggak pakai jilbab penyiarnya, dosa nggak itu? Dosa Bapak Ibu sedaya. Dikira nggak dosa? Dosa. Sayangnya kita nggak banyak istighfar. Dosa-dosa seperti itu tuh kecil, banyak jumlahnya segunung juga. Kalau nggak diistighfari, repot kita Bapak Ibu sedaya. Maka berjanji agar kita terhindar dari yang sedemikian. Jangan buka-buka YouTube, Facebook, atau apa yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bapak Ibu sedaya, mata kita melihat 1 detik, 2 detik, 3 detik hal yang haram, ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Bapak Ibu sedaya. Makanya orang ihsan itu Bapak Ibu sedaya, orang yang merasa diawasi Allah terus itu Masya Allah, dia akan tenang hidupnya. Karena apa? Dia menjaga betul pandangannya, pendengarannya. Siap Bapak Ibu sedaya? Siap nggih insyaallah nggih? Kita sama-sama berusaha. Siapa di ruangan ini yang masih merasa amalnya kurang banyak, cung? Saya ngacung. Siapa di masjid ini yang merasa amalnya masih kurang banyak? Saya juga merasa begitu Bapak Ibu sedaya. Yang merasa dosanya masih banyak, kita semua merasa. Maka pastikan kita punya target. Kalau ternyata ini Ramadan terakhir kita, Bapak Ibu sedaya, nggak tahu kita nih. Saya tuh kalau ngomong ini langsung inget takmir masjidnya, Masjid Jabal Nur Gunung Sempu. Ini karena beliau masih sehat, ya Allah. Ngangkat saya Jumatan untuk naik mimbar, Sabtunya meninggal, Bapak Ibu sedaya. Maka kita tidak tahu. Nih. Maka pastikan kita punya target-target baik di sepanjang Ramadan besok. Kita tahu di antara keunggulan bulan Ramadan adalah pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Inna umrotan fi Ramadan taqdi hajatan au hajatan ma'i. Kata Rasulullah, sungguh umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bareng saya, kata Rasulullah. Zatnya sama umroh. Tempatnya sama di sana. Biayanya sama, atau mungkin lebih mahal orang Ramadan nggih. Lebih mahal nggih. Tapi pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Karena apa? Karena diikatkan dengan Ramadan, Bapak Ibu sedaya. Ini menjadi dalil bahwa setiap yang terjadi amal baik di bulan Ramadan dilipat-lipatkan. Maka nenek ono wong 11 bulan rajin kok Ramadan ra rajin, rugi men. Ini apa nggih? Bisa kalah dengan orang yang 11 bulan nggak rajin, bulan Ramadan rajin banget. Balapan kita kalah Bapak Ibu sedaya. Maka jenengan yang sudah ketakdir rajin kayak gini, sebagaimana Rasulullah contohkan, lebih rajin lagi. Biar beruntung, perlombaannya menang. Kemudian di antara keunggulan puasa adalah ibadah khusus bagi Allah. Imam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah menyampaikan sabdanya terkait dengan firman Allah, berarti hadis qudsi.
Kulu amal ibni Adam lahu, kata Rasulullah. Kata Allah, sungguh seluruh amal dari Bani Adam itu sholatkah, sedekahkah, lahu, kata Allah, untuknya. Tetapi dikatakan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, fa innahu, siyam itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Bayangin Bapak Ibu sedaya, sedemikian loh puasa itu, sedemikian ibadah puasa itu. Semua amal kita ini Bapak Ibu sedaya tercatatkan lahu, untuk kita. Tetapi siam enggak. Fa innahu li, kata Allah, itu untukku. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Maka pastikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sedaya, kenapa puasa dikatakan fa innahu li, puasa itu menjadi miliknya Allah? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang menutup pintu riya. Kecuali jenengan ceritakan. Lalu jenengan kelihatan lemes atau tidak lemes kan nggak ngaruh. Ini orang puasa atau enggak kan nggak tahu sebenarnya. Jenengan kelihatan lemes banget jebul ora puasa kan yo iso. Ngene apa nggih? Lemes banget puasa, padahal menturono pus. Nggih, Masya Allah. Nah, ada tiga hal yang menjadi dalil kenapa puasa fa innahu li, yaitu karena puasa itu memenuhi 3 syarat sabar. Dulu kita pernah belajar tentang sabar. Sabar ada 3 macam, yaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam musibah. Puasa itu 3-tiganya ada itu. Gini apa nggih? Sabar dengan melaksanakan perintah Allah, iya. Sabar menghindari maksiat, iya. Jelas banget. Dengan kata-kata nggak bagus saja nggak boleh. Sabar di dalam musibah, ya musibah namanya lapar luar biasa. Gini apa nggih? 3-tiganya hadir di dalam bulan puasa itu. Itulah mengapa dikatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Az-Zumar ayat 10, Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh sabar itu akan dapat balasan dari Allah bighairi hisab. Ora ono watese, nganti ditimbang ora iso. Jadi mizan itu enggak nimbang pahala sabar karena saking besarnya, dan puasa mendapatkan itu semua. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan besok nih. Tentu saja ini masih banyak sekali keutamaan bulan puasa. Nanti secara bertahap insya Allah disampaikan di bulan puasa. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin sudah sampai ke hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Menika ada berapa kemarin? Berapa? 6 nggih. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar ada 6. Walladzi nggih yujibul husla sittah asya. Adapun yang membuat kita harus mandi junub ada 6. Salasatun tastariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya, adapun yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dia adalah iltaqaul hitanaini, bertemunya 2 hitan atau sanggama atau jima, kemudian wa inzalul mani, yaitu keluarnya air mani, dan wal maut, kematian. Kematian. Siapapun yang meninggal, asal muslim, maka kewajiban kita memandikannya. Kemudian wassalasatun tahtasu bihan nisa wahya, adapun yang 3 untuk perempuan adalah al haid wan nifas wal wiladah. Haid, nifas, dan melahirkan. Kemarin kita sudah bahas tentang iltaqaul hitanaini, bertemunya 2 hitan. Dengan atau tanpa inzal. Inzal itu keluar air mani. Meskipun berhubungan tanpa keluar air mani, tetap harus mandi wajib. Mandi wajib. Kemudian yang kedua, menika inzalul mani, keluarnya air mani dengan atau tanpa bersetubuh Bapak Ibu sedaya. Inzalul mani dengan atau tanpa bersetubuh. Kalau keluar air mani maka tetap wajib mandi. Wajib mandi. Termasuk mimpi basah, ihtilam. Itu termasuk diwajibkan mandi. Termasuk mohon maaf. Bab haram yang ditanyakan selalu adalah onani. Itu termasuk membatalkan harus mandi junub.
jikalau keluar air mani walaupun tidak berhubungan. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita harus bisa membedakan antara air mani, kemudian air wadi dan air madhi. Itu berbeda. Air mani itu air yang keluar ketika kita sanggama, hukumnya suci. Itu bukan najis itu. Jadi kalau ada di sarung nempel kering, kita kerik, itu sudah cukup. Dan itu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi tidak dengan air wadi. Air wadi ini apa? Air yang lengket, putih kental yang keluar dari kemaluan ketika jenengan habis pipis. Kalau ada keluar cairan putih kental yang keluar dari kemaluan setelah kencing, itu namanya air wadi. Air wadi hukumnya najis, Bapak Ibu sedaya. Tapi tidak membuat kita harus mandi junub. Yang batal cuma wudunya, harus wudu. Kalau terkena baju atau badan harus dicuci dengan air. Di badan harus dicuci dengan air. Karena apa? Air wadi itu hukumnya najis. Air mani apa hukumnya air mani? Suci. Air wadi najis. Kemudian juga air madhi. Air madhi adalah cairan bening dan lengket yang keluar dari kemaluan disebabkan karena syahwat. Karena syahwat orang bayang-bayangi bersyahwat, maka kemudian keluar. Itulah namanya air madhi. Air madhi hukumnya najis, Bapak Ibu sedaya. Tetapi tidak membuat harus mandi besar. Maka kalau nempel di badan di baju harus dibersihkan dengan air karena najis. Tidak cukup hanya dikerik, nggak boleh, harus diairi karena najis. Nah, itu Bapak Ibu sedaya perbedaan antara air wadi, madhi dan mani. Adapun yang membuat menjadi mandi wajib adalah air mani. Kemudian apa hukum onani? Haram, Bapak Ibu sedaya. Ini remaja-remaja kita punya problem nih, Bapak Ibu sedaya. Zaman sekarang remaja, kalau jenengan punya putu, punya anak sudah 15 tahun, 16 tahun, peringatkan masalah ini. Karena ini problem remaja kita. Bahkan Bapak Ibu sedaya, bukan hanya problem remaja. Saya itu sering dikonsultasi orang yang jauh sama istrinya. Dia melakukan onani, bertanya ke saya, hukumnya apa Ustadz? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Dalilnya apa? Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya hanya di tempat yang dibolehkan, Bapak Ibu sedaya. Yang dibolehkan di mana? Hanya ada 2 tempat, yaitu di tempat istrinya zaman dulu, budaknya sekarang udah gak ada. Jadi zaman sekarang ya cuma di istrinya saja, itulah haknya kita. Kata Allah di dalam ayat berikutnya, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hanya diletakkan di tempat yang benar. Orang-orang yang diletakkan di luar itu lewat batas, maka hukumnya berat luar biasa. Di antara dosa yang disegerakan balasannya di dunia dan di akhirat dibalas lagi adalah zina. Meletakkan kemaluan di tempat yang tidak tepat. Di dunia disegerakan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu hutang. Kalau kita melakukan itu nanti istri kita, anak kita, yang mahram kita bisa dizinai oleh orang lain. Subhanallah, Bapak Ibu sedaya. Maka pastikan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Definisinya tadi termasuk diantaranya adalah meletakkan kemaluan di tempat yang tepat. Maka Bapak Ibu sedaya, kita sama-sama berdoa. Sisa waktu tinggal sedikit. Kita bulan Sya'ban ini, dimulai malam ini, pertengahan bulan Sya'ban kita komitmen rencanakan supaya Ramadan kita benar-benar maksimal, benar-benar optimum, supaya kita mendapatkan kebaikan yang sempurna insya Allah.
Demikian yang disampaikan pada malam hari. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.